Selamat siang, inilah News Broadcast pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama saya Vicky Tamaya. Pemerintah Jawa Barat mengadakan simulasi pembelian vaksin tahap awal di Depok, Jawa Barat pada Kamis siang. Uji coba yang dilakukan Puskesmas Tapos Depok ini mulai dari simulasi pendaftaran, proses pemberian vaksin, hingga tahap akhir pasca pemberian vaksin. Dalam simulasi untuk satu orang, membutuhkan waktu layanan minimal 45 menit. Karena pasca disuntik, penerima vaksin harus menunggu 30 menit untuk antisipasi reaksi langsung. Ditargetkan, vaksin tahap pertama nanti akan diuji cobakan pertama kali pada 20% warga kota Depok sebagai kota penyumbang kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Kami tadi melakukan simulasi karena begini, kami ingin tahu pertama apakah jumlah puskesmas yang ada di Depok dan Jawa Barat ini cukup. Jangan-jangan tidak cukup. Kalau tidak cukup berarti gedung serbaguna, gor bulu tangkis, ya semua harus kita sulap menjadi tempat pemaksinan kira-kira begitu. Sementara itu, selain tengah membuat vaksin merah putih, pemerintah juga telah memesan vaksin, di antaranya Sinovac, Sinopharm, CanSino, dan AstraZeneca. Vaksin dari luar negeri ini sedang dalam tahap uji klinis ketiga atau tahap terakhir sebelum disertifikasi oleh BPOM. Pemerintah akan menyiapkan regulasi mengenai sasaran imunisasi prioritas tahun depan. Pemerintah sudah mengeluarkan Perpres terkait dengan pembelian vaksin dan sekarang sedang disiapkan Permenkesnya. Jadi tanpa Permenkes ini metode pembeliannya perlu dibuatkan regulasi agar tepat sasaran, tepat jumlah, kemudian juga bisa mengakses kepada kelompok-kelompok prioritas yang diprioritaskan untuk mendapatkan di akhir tahun ini, kemudian juga perencanaan master plan roadmap sampai tahun 2021 dan 2022. Hingga saat ini, pemerintah masih melakukan finalisasi untuk menetapkan daerah mana yang menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin. Selama masa tunggu finalisasi penetapan, daerah diminta untuk tidak mengeluarkan pengumuman secara sepihak. Informasi selanjutnya akan hadir usai jeda pariwara berikut. 우와 진짜 맑다. 우와 우와, 향도 완전 좋은데? 녹차 맛이 대박인데 광고가 못 따라가. 그러게. 누크리티 픽세나! Agustus 2020, kebakaran hebat menghanguskan gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Kebakaran yang diduga berasal dari lantai 6 itu berlangsung selama 12 jam hingga akhirnya berhasil dipadamkan. Adanya dugaan tindak pidana membuat publik bertanya siapakah yang akan menjadi tersangka. Seperti inilah tampak gedung Kejaksaan Agung Satya Adi Wicaksana. Seluruh dinding menghitam dengan logo Kejaksaan Agung RI yang terbaca separuhnya saja. Pasca kebakaran, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian dengan mendatangkan tim pusat laboratorium forensik untuk mendeteksi penyebab kebakaran. Laporan tim Puslab 4 mengindikasikan api bukan berasal dari hubungan arus pendek, namun karena open flame atau api terbuka. Pada rilis pertama 17 September 2020, kasus kebakaran ini naik status ke tingkat penyidikan lantaran adanya dugaan tindakan pidana. Kemudian pada 1 Oktober dan 21 Oktober,
tim penyidik melakukan ekspos atau gelar perkara dengan jaksa peneliti. Dari 2 gelar perkara itu, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. 131 saksi dan ahli pidana telah dimintai keterangan. Adapun unsur saksi adalah pegawai atau jaksa, office boy, cleaning service, pihak keamanan gedung, tukang, teknisi gedung, Babin Kamtimnas. Unsur pidana dalam penyidikan kasus itu tertuang dalam pasal 187 KUHP dan atau pasal 188 KUHP. Pasal 187 KUHP menyebutkan barang siapa yang dengan sengaja menimbulkan kebakaran terancam 12 tahun penjara atau 15 tahun penjara atau seumur hidup apabila ada korban meninggal. Sementara pasal 188 KUHP mengatur mereka yang bersalah atau karena kealpaannya menyebabkan kebakaran dikenakan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Usai gelar perkara pada 21 Oktober, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana mengatakan, berdasarkan barang bukti, ada dugaan peristiwa kebakaran bukan atas unsur kesengajaan, melainkan kealpaan. Demikianlah news broadcast kali ini. Saya dan rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.